Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, izinkan saya bertanya, apakah yang terutama dan yang teristimewa dalam kehidupan ini? Apakah kita lebih melihat baju lebih penting daripada tubuh? Makanan lebih penting daripada tubuh? Kehidupan spiritual tidak lebih berarti daripada keinginan dan pemuasan hawa nafsu? Bapak Ibu, biarlah lewat renungan ini kita dapat memahami prioritas sehingga kita tahu apa yang berharga dan apa yang harus kita bangun waktu demi waktu. Karena keadaan yang akan kita hadapi ke depan tidaklah lebih ringan daripada hari-hari yang telah kita lalui. Saya mengajak kita untuk merenungkan 2 Korintus pasal yang keempat. Rasul Paulus menuliskan pesan ini dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini, Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal 4, demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Untuk kedua kalinya, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang sama, di mana jemaat ini penuh dengan karunia-karunia, tetapi di sisi lain pola hidup mereka jauh bahkan tidak linier dengan kehidupan spiritual dan kasih karunia yang melimpah yang Tuhan kasih buat mereka. Namun demikian Paulus melihat penting untuk jemaat ini terus diingatkan. Meskipun Paulus menghadapi banyak masalah dan tekanan ketika ia harus memberikan arahan kepada jemaat yang ada di Korintus. Namun inilah bentuk komitmen. Bapak Ibu, menjadi hamba Tuhan itu mempunyai konsekuensi. Hamba tidak punya kewenangan. Yang melekat pada pribadi hamba hanya kewajiban. Dan sebagai hamba sudah pasti dituntut konsistensi, ketaatan, waktu demi waktu. Bahkan mungkin jenuh karena seorang hamba hanya melakukan bagian tertentu berulang-ulang. Itu aja yang dikerjainya. Dan Paulus berkata, karena itu kami tidak tawar hati. Biarlah nilai konsistensi pagi hari ini membentuk kehidupan kita untuk melihat betul Tuhan berkarya buat mereka yang setia. Ayat 2, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Saya mau kembali untuk bacakan ayat ini. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Maka kalau saudara ingin melihat hal yang baik, ketulusan, transparansi menjadi sebuah paket manunggal di kehidupan tiap orang percaya. Ketulusan itu harus menjadi motivator di kehidupan kita untuk melangkah. Transparansi adalah bagian yang harus kita kerjakan sebagai pertanggungjawaban kita. Bukan hanya kepada Allah tetapi kepada sesama kita. Karenanya Bapak Ibu, orang yang berlaku di atas kebenaran firman Tuhan, maka dia pasti berani untuk dievaluasi, bahkan lebih lagi mengevaluasi. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah yang adalah gambaran Allah. Motivasi Rasul Paulus hanya satu, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang patut disembah, dipercayai, dan seluruh tingkah laku, perbuatan-perbuatan yang ia sudah nyatakan ketika ia ada di muka bumi wajib untuk terimplementasi bagi mereka yang mengaku lewat mulut mereka Yesus adalah Tuhan dan berlutut untuk menyembah Dia. Dan Rasul Paulus membangun kehidupan itu secara bertahap, tekun dan setia. Lebih lagi, ia tidak pernah memalsukan. Ia tulus. Bahkan catatan-catatan lain memberikan sebuah gambaran bahwa untuk kehidupannya Paulus bekerja sehingga ia tidak membebani. Yang lebih lagi, Paulus siap untuk diperiksa. Paulus ada di tengah-tengah mereka sehingga kehidupannya dilihat oleh jemaat yang ada. Harta yang dimiliki, yaitu yang akan membawa dia masuk dalam sebuah keadaan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, tanpa ratap dan kertak gigi. Itulah harta yang dia bangun, yang tersimpan dalam bejana tanah. Bagaimana dengan kita? Ayo bangun kehidupan kita, karena Tuhan sediakan yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.